Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Laga semifinal Wingkanan Euro 2024 mempertemukan Inggris, yang sukses mengalahkan Belanda dengan skor 2-1 pada Kamis pagi waktu Indonesia. Inggris, yang kurang diunggulkan di laga ini sempat tertinggal oleh gol cepat di menit ke-8 yang dilesakan oleh Xavi Simons sekaligus menjadi gol perdananya di ajang Euro. Memasuki sepertiga babak pertama, striker Bayern Munich, Harry Kane, mendapat ganjaran kaki oleh Denzel Dumfries yang membuat wasit menghadiahkan penalti untuk The Three Lions. Kane yang menjadi algojo pun tak menyia-nyiakan peluangnya itu dan membawa skor 1-1 bertahan hingga pertengahan babak kedua. Gemuruh supporter Inggris pun pecah saat Bukayo Saka mencetak gol di interval akhir babak kedua. Sayang, wasit menganulir gol tersebut lantaran offside. Gareth Southgate pun melakukan perubahan ketika Harry Kane digantikan Ollie Watkins, dan Phil Foden digantikan Cole Palmer. Dan benar, Ollie Watkins kemudian menjadi penentu kemenangan Inggris atas Belanda berkat golnya di injury time akhir laga setelah menerima umpan dari Cole Palmer. Inggris pun menang 2-1 dan siap menantang Spanyol di partai final yang akan digelar pada Senin dini hari waktu Indonesia. Di lanjutan semifinal Copa America 2024, mempertemukan Uruguay, yang harus tumbang 0-1 dari Kolombia pada Kamis pagi. Bermain dengan kekuatan terbaiknya, Darwin Núñez dan kawan-kawan sudah harus tertinggal sejak menit 18 setelah sundulan Jefferson Lerma. 0-1 Kolombia memimpin. Memasuki injury time babak pertama, Kolombia harus bermain dengan 10 orang setelah Daniel Munoz diganjar kartu kuning kedua oleh wasit. Sayang, unggul jumlah pemain tak mampu membuat Uruguay bangkit menyamakan kedudukan hingga akhirnya skor 1-0 untuk Kolombia bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Dengan kemenangan ini Kolombia akan menantang Argentina di partai puncak perebutan Piala Copa America pada Senin pagi waktu Indonesia. Chelsea tertarik untuk merekrut penyerang Borussia Dortmund Karim Adeyemi, menurut laporan Die 90 Minutes. Kontak belum dilakukan dengan Dortmund, yang siap menjual Adeyemi jika tuntutan harga mereka dipenuhi. The Blues tengah mencari penyerang kanan baru yang sesuai dengan formasi yang disukai Enzo Maresca dan sedang menyusun daftar target alternatif setelah gagal mendatangkan Michael Olise, yang telah bergabung dengan Bayern Munich. Sumber telah mengonfirmasi kepada 90 Minutes bahwa Chelsea terkesan dengan Adeyemi dan meyakini harga potensial yang diminta sebesar 25 juta pound merupakan nilai yang bagus di pasar saat ini. Leny Yoro, bek tengah muda potensial milik Lille, yang tengah menjadi incaran Real Madrid, PSG, Liverpool, dan Manchester United. Kini sedang dihadapkan dengan situasi sulit untuk menentukan masa depannya. Real Madrid sangat menginginkannya, dan Yoro sendiri memprioritaskan Madrid sebagai destinasi selanjutnya. Namun, Madrid masih belum menemukan titik temu terkait dengan tingginya mahar yang diminta oleh Lille. Sehingga mereka dikabarkan bersedia untuk menunggu kontrak Leny Yoro habis di tahun depan. Baru-baru ini, Manchester United dikabarkan langsung mengirimkan proposal penawaran resmi kepada Lille dengan jumlah 50 juta euro plus bonus. Lille sendiri meminta Yoro untuk mau menerima pinangan setan merah kendati ia ingin menunggu Madrid untuk mengirimkan penawaran resmi kepada Lille. Kini semua keputusan berada di tangan Yoro, antara memilih pinangan United sekarang, atau tetap menunggu Real Madrid musim depan. Juventus dikabarkan tertarik untuk mengontrak pemain sayap Manchester United Jadon Sancho jika mereka sukses menjual Federico Chiesa menurut pakar transfer Fabrizio Romano. Sancho menghabiskan paruh kedua musim lalu untuk membangun kembali karirnya dengan status pinjaman di Borussia Dortmund, membantu klub Jerman itu mencapai final Liga Champions.
Pemain asal Inggris itu mencetak 2 gol dan mencatat 2 assist dalam 14 penampilan di Bundesliga dan kini tengah mempertimbangkan pilihannya untuk musim selanjutnya. Tetap bertahan di Old Trafford tampaknya tidak mungkin, dengan calon peminat mengantre untuk mendapatkan pemain berusia 24 tahun itu secara permanen. Menurut Romano, Juventus adalah salah satu klub yang paling bersemangat, dan diperkirakan akan bergerak agresif untuk mendapatkan pemain kelahiran London itu, meskipun negosiasi belum mencapai kemajuan. Jean-Claire Todibo, bek asal Perancis yang bermain untuk Nice, yang sebelumnya menjadi incaran utama manajemen Setan Merah Manchester United, kini justru masuk ke dalam daftar pemain yang diincar oleh raksasa Italia Juventus. Manajemen si Nyonya Tua dikabarkan telah memulai kontak dengan pihak Nice terkait ketertarikannya terhadap Todibo. Diketahui bahwa klub asal Prancis itu baru saja menolak penawaran resmi senilai 35 juta euro dari West Ham United untuk Todibo. Persaingan masih terbuka bagi Juve maupun West Ham, belum ada keputusan dari sang pemain mengenai kedua klub tersebut. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Gelandang AS Monaco, Youssouf Fofana, telah menyetujui proposal penawaran persyaratan pribadi yang dikirimkan AC Milan. Persyaratan pribadi yang diminta oleh pihak pemain juga sudah disetujui oleh manajemen Rossoneri. Kini kedua klub tengah membahas soal biaya transfer, dan klausul-klausul transfer lainnya. AS Monaco sebelumnya dikabarkan telah menolak penawaran pertama dari Nottingham Forest sebesar 30 juta euro. AC Milan berupaya merekrut bek Serbia Strahinja Pavlovic dari Red Bull Salzburg musim panas ini untuk menambah kedalaman kualitas di lini belakang. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Rossoneri sangat menyadari bahwa bek baru dibutuhkan dan mereka ingin merekrut pemain muda berkualitas yang dapat berkembang lebih jauh di klub. Pavlovic yang berusia 23 tahun adalah bagian dari skuad Serbia di Euro 2024. Ia bergabung ke RB Salzburg dari AS Monaco dengan harga 7 juta euro setelah melewati masa peminjaman yang cemerlang di FC Basel di musim 2021-2022. Tampaknya tawaran sebesar 20 hingga 25 juta euro akan cukup untuk mengamankan jasanya. Di mana sang pemain sendiri berkeinginan untuk pindah ke Serie A bersama Milan. Napoli telah menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut bek Torino, Alessandro Bongiorno dengan total biaya 35 juta euro. Bongiorno akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2029. Dan di dalam klausulnya, Napoli juga menyertakan klausul pelepasan senilai 70 juta euro pada tahun 2027. Pemain yang dilepas gratis oleh AS Roma, Leonardo Spinazzola, kini resmi berseragam Napoli untuk musim depan. Ia dikontrak oleh Il Partenope asuhan Antonio Conte dengan durasi 2 tahun hingga 2026. Sementara itu, Napoli juga punya nama lain yang baru saja mereka datangkan, ialah Rafa Marin, bek asal Real Madrid yang dipinjamkan kepada Real Betis musim lalu. Bek berusia 22 tahun didatangkan ke Naples dengan mahar 12 juta euro. Roma sekali lagi disebut sebagai calon peminang striker Sevilla Youssef En-Nesyri. Pemain internasional Maroko itu dikaitkan sebagai kandidat pengganti Romelu Lukaku di ibu kota Italia. Menurut Gianluca Di Marzio via Sky Sport, Roma telah menghidupkan kembali minat mereka terhadap En-Nesyri setelah laporan ketertarikan mereka terhadapnya pertama kali muncul pada bulan Juni. Di Marzio menambahkan bahwa Fenerbahce asuhan Jose Mourinho dan Al-Qadsiah di Arab juga bersaing untuk mendapatkan pemain tersebut. Sevilla dikabarkan meminta 20 juta euro untuk En-Nesyri yang mencetak 19 gol dan 3 assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Arsenal pada akhirnya telah menyetujui tawaran terakhir dari Lazio terkait minat mereka memboyong bek kiri asal Portugal, Nuno Tavares. Kesepakatan yang telah dicapai adalah peminjaman dengan kewajiban membeli di akhir musim kelak.
Biaya yang disetujui oleh kedua pihak pun ada di sekitar 7 hingga 8 juta euro dilansir dari Romano. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.